Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Always sukacita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Lebih dahulunya kita saat teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sangat sempurna bagi kehidupan kami. Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu Bapa untuk hadir di tempat ini Bapa. Engkau bimbing kami di dalam pelayanan ini Bapa. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan yang besar. Haleluya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita ulang kembali dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam Kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari
terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kami Haleluya, aku punya Tuhan yang besar, tiada seperti Tuhan. Kami terima kasih Yesus, kami mau kekuatanku Yesus, kami terima syukur kami bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami punya Tuhan yang sangat besar, tiada yang kuasa atas langit dan bumi. Segalanya bagi kami, tiada seperti-Mu. Kami beriman percaya kepada-Mu, Yesus. Kami terima sekarang kuasa, kami akan berkasih Tuhan. Segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, Yesus. Semua baik, Kaulah kekuatanku, Kaulah perisai kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus, Hosana bagimu. Kau ada bagiku, Tuhan, di tempat yang maha tinggi, glory bagimu. Haleluya, kami semuanya Tuhan, kami meninggikan Kau, Allah yang berkuasa. Selamanya. Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Terima kasih Yesus, jamah kami Tuhan. Kaulah jaminan bagi kami, Kau ada bagi kami. Kaulah tempat Sampai pada malam perlindungan kami, kami menggagungkan Kaulah Engkau dengan pengharapan seluruh bagi tubuh jiwa kami. kami. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi hidup kami semuanya Terima kasih. dapat Engkau saksikan betapa kami Tuhan mengasihi. Betapa hidup kami persembahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima Tidak ada yang kasih-Mu. tersembunyi di hadapan Tuhan. Makasih Yesus. Semua dapat Engkau Inilah berikan. hidup kami Inilah hidup Tuhan. kami Tuhan. Inilah ibadah kami Yesus. Kami Haleluya. Masa-masa yang kami boleh lalui Tuhan. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, tiadalah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kau mengetahui segala tingkahku Tuhan, sejauh kami mendengar. Kau mengetahuinya semua Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.
selalu mengasihi hidup kami. Terbukti hingga pada malam hari ini boleh kami rasakan kasih-Mu yang tak pernah terbatas terukur bagi kehidupan kami Bapa. Semua karena kemurahan-Mu, semua anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji muliakan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami tidak membawa apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Selain pujian dan penyembahan kami bawa Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya ibadah kami ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, Naftali Simatupang kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau pakai dia luar biasa. Kau rapi dia dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hidupnya Bapa di dalam nama Yesus. Kuduskan hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, pemain musik Rey Simatupang Tuhan kami serahkan kepadamu. Apapun pelayanan anak kami ini Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami serahkan hidupnya hanya ke tangan-Mu. Engkaulah jawaban dalam hidupnya Bapa. Tidak ada yang mampu kami lakukan untuk anak kami ini Bapa, tapi Engkau yang berkuasa. Kami punya iman percaya hanya kepadamu Yesus. Engkau dapat menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi saat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, pakailah dia Bapa, pakailah dia Tuhan, seperti Engkau memakai hamba-hamba-Mu dan rasul-rasul dan imam-imam yang Kau urapi Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian di firman-Mu. Engkau rapi hamba-Mu Mas Rin Simatupang Tuhan. Engkau rapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Kuduskan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang berbicara Bapa, bukan dari secara daging Tuhan, tapi biarlah apa yang diperkatakannya Tuhan berasal dari kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Sebagai pendengar Tuhan Engkau berkati baik kami yang hadir pada malam hari ini, bagi media Tuhan Engkau berkati. Buka hati dan pikiran kami, jadikan kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah manis, boleh dinikmati orang kemanapun kami melangkah. Biar kami kuat untuk menghadapi segala hari-hari yang semakin sukar, hari-hari yang semakin jahat ini Bapa. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Yesus. Terima kasih Bapa. Ada orang yang tidak senang, kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu ibadah kami, Tuhan Yesus kami tolak itu di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, mengelilingi tempat ini Bapa di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Inilah ibadah kami serahkan hanya karena dalam nama Yesus. Kita berkata sama-sama berkata amin. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri? Haleluya. Berdirilah. Sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita kembali. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, kau terpikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Betapa Engkau indah ya Tuhan, betapa besar kuasa-Mu, sehingga hidup kami hanya bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah hidup kami dipelihara oleh Tuhan, sebab kami terus hanya bergantung kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, bertanggung jawab atas pelayanan ini Tuhan. Sebab kami bukan mengerjakan pekerjaan yang kami usahakan sendiri, tetapi kami mengerjakan segala apa yang hendak Engkau nyatakan bagi kami dan bagi setiap orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah malam hari ini pertanggungjawaban-Mu bagi hidup kami. Semua kami yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biar menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau nyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk bagi ya teman-teman dalam pelayanan malam hari ini. Ya, malam hari ini kita terus diberikan kekuatan yang ya membuat hidup kita menjadi hidup yang bergantung kepada Tuhan saja. Ya. Dan saya mengajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang merendahkan diri. Ya. Terkhusus malam hari ini, selamat malam bagi kita semua yang ada di tempat ini dan juga mungkin ada yang jauh yang menyaksikan program ini. Kita mengambil satu tema yang membawa hidup kita belajar dan bagaimana Tuhan berkehendak bagi setiap kita. Tema yang saya ambil bahwa Musa menyiramkan darah itu kepada orang Israel sebagai perjanjian. Ya, janji itu harus dimeteraikan dengan pengorbanan darah, pengorbanan anak domba pada masa itu. Ya. Oleh sebab itu, apa yang hendak mau kita buka hari ini berbicara tentang perjamuan sebelum Yesus masuk dalam penyaliban. Ya. Mengapa ini kita angkat, saudara? Sebab ini sangat penting bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah ketetapan yang kita harus ikuti menjadi murid-murid Tuhan. Kita mau mengambil ayat kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan dibuka dari kitab Matius pasal yang ke-26. Ya, sebelumnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Iya, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kepada siapa Musa berbicara? Tentu kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat, ini adalah bentuk satu upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dikatakan kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Bagaimanakah darah itu? Saudara yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus pada malam itu, sebelum Yesus masuk dalam penderitaan salib yang hendak dia harus pikul,
dikatakan, inilah darahku. Matius pasal 26, silakan dibuka. Matius pasal 26 ayat yang ke-26, kita akan melihat bagaimana Yesus menyampaikan hal itu tentang penetapan perjamuan malam perpisahan antara Yesus dan murid-murid. Maka mereka harus dibekali, mereka harus disuruh untuk memakan tubuh Yesus dan juga meminum darahnya. Ini tidak hanya simbol saja. Kalau selama ini orang-orang percaya mengatakan bahwa itu adalah sebuah simbol saja atau lambang saja yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus tidak pernah berbohong apa yang disampaikannya kepada murid-murid pada masa itu. Silakan dibaca ayat yang ke-26 dimulai Matius pasal 26 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Iya. Dan ketika mereka sedang makan, terus Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, terus inilah tubuhku. Sampai di situ sebentar. Saudara, Yesus tidak pernah berbohong, saudara. Ketika Yesus menyampaikan hal itu, maka terjadilah apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa mereka benar-benar makan tubuh itu. Loh, ini nggak main-main, saudara. Kalau kita atau gereja melakukan hal itu, mungkin ada yang setiap 1 bulan sekali, ada yang setiap sekali hanya dalam 1 tahun. Itu merupakan sebuah lambang kebenaran. Itu sangat benar sekali. Tetapi ketika peristiwa malam itu, ketika Yesus membagi-bagikan roti kepada murid-murid pada perjamuan malam itu, apa yang harus terjadi? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara percaya itu tubuh Yesus? Amin. Teruskan ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Terus. Sebab inilah darahku. Terus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebab inilah darahku. Lalu kemudian banyak orang percaya katakan, itu kan simbol saja. Itu kan hanya dibuat sebagai satu acara kiasan saja. Saudara harus berhenti mengatakan seperti itu. Ya. Yesus tidak pernah melakukan kebohongan atas apa yang dilakukannya. Amin. Amin ya. Ketika dia katakan bahwa sebab inilah darahku, maka perkataan itu menjadikan apa yang mereka pegang itu benar-benar darah Yesus. Amin ya. Haleluya ya. Yakinkan hatimu, jangan engkau ragu bahwa apa yang dipegang mereka adalah berubah menjadi darah Yesus. Itu sebabnya saudara, mereka benar-benar orang-orang yang syahid. Orang-orang yang martir dalam perjuangan mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu tidak kita dapatkan hari ini. Itu pada masa terakhir apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang kita lakukan setiap waktu atau setiap sekali sebulan atau setiap sekali setahun, itulah merupakan lambang untuk memperingati bagaimana praktek yang dilakukan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu. Ayat yang ke-29 coba dibacakan. Akan tetapi aku berkata kepada
mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini ya, sampai pada hari aku meminumnya terus, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, haleluya, terima kasih ya untuk pembacaannya. Sebab apa yang kita baca malam ini, saudara, benar-benar peristiwa yang sangat luar biasa. Murid-murid tidak menyadari hal itu terjadi. Dikatakan dari awal, dari ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, terus makanlah, inilah tubuhku. Ini berwarna merah. Sengaja dituliskan kalau di media elektronik ya, di laptop ataupun di handphone saudara. Sengaja ini memang dituliskan menjadi warna yang merah. Adalah salah satu bukti bahwa banyak orang percaya melihat peristiwa ini dan menganggap apakah benar-benar ini terjadi atau tidak. Saudara, pernahkah menyadari hal ini dalam pembacaan kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Sangat sesimpel itu, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Luar biasa, saudara, ya. Benar-benar tubuh Yesus yang dimakan oleh murid-muridnya. Menjadi perjanjian yang baru. Ya, itulah janji yang baru yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi kalau hal yang kita kerjakan, kita lakukan setiap bulan atau ada yang sekali 3 bulan, ada yang sekali setahun, itu adalah lambang atau sebuah peringatan bagi ya iman percaya kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada masa itu, kita lakukan hari ini, merupakan bagian keterikatan hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem, ya. Yang berarti Bet itu adalah roti atau daging, ya. Atau rumah roti. Jadi kalau kita melihat bahwa dua suku kata ini berarti Beit yang berarti itu rumah, dan lehem itu adalah daging atau roti, berbicara. Jadi ketika Yesus mengambil roti, dia berbicara daging, dan terjadi daging itu saat itu dimakan oleh murid-murid. Ini tidak kebohongan, saudara. Ini benar-benar terjadi. Loh, saudara, apa yang kita tidak sama seperti apa yang kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Benar-benar dia mengatakan setiap perkataannya maka terjadi. Saya mau tanya kepada kita hari ini bahwa bagaimana Yesus menjadikan anggur. Ada yang bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu? Ada pesta di Kana. Ketika Yesus dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan mengubah air menjadi anggur. Apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu? Tuhan tidak mengatakan sesuatu apapun untuk menjadikan air menjadi anggur. Ya. Komunikasi Maria ibunya kepada Yesus sangat simpel sekali, saudara. Dia katakan sediakan apa yang dia katakan. Maria mengatakan mereka kehabisan anggur.
apakah tiba-tiba Yesus sibuk berdoa supaya terjadi anggur pada saat itu? Tidak, saudara. Ya. Yesus saat itu tidak menyampaikan sesuatu hal yang menurut pikiran kita tidak berarti. Tetapi apa yang dijadikan oleh Yesus pada saat itu terjadi sedemikian rupa. Ketika Maria katakan tadi saya sampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus menyampaikan, waktuku belum tiba. Ya, beda ya. Itulah mujizat yang pertama sekali Yesus menjadikan air menjadi anggur. Ibu, waktuku belum tiba. Lalu para pelayan-pelayan mengisi air ke dalam tempayan-tempayan yang berada di tempat itu. Dan Yesus menyuruh membagikan air itu kepada para tamu yang ada, saudara. Maka ketika Maria ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur, maka terjadilah. Nggak sulit-sulit, saudara. Ya. Jadi sangat simpel sekali. Maka saya sampaikan tadi secara literal bahwa itu adalah rumah roti. Yesus dilahirkan di Bethlehem itu di sebuah tempat yang indah, di rumah roti, di salah satu bukit yang indah. Sehingga pada masa itu juga, saudara, sebelum Yesus dilahirkan ke sana, maka kitab Rut menguatkan makna julukan itu, bahwa pernah mereka berada di Bethlehem, ya, mengerjakan pekerjaan yang indah buat Tuhan. Bethlehem itu juga menjadi kelahiran Raja Daud. Jangan salah ya. Maka kenapa Yesus dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud? Ya. Karena Nabi Mika sudah meramalkan atau sudah menubuatkan bahwa akan ada yang lebih lagi. Ya. Seorang Mesias yang diurapi yang akan dilahirkan di Bethlehem. Jadi tidak secara tiba-tiba, saudara, walaupun dalam skema cerita itu pada masa itu mereka ada sensus sehingga mereka harus melakukan perjalanan. Tetapi kemudian Bethlehem ini adalah tempat yang sangat berarti sebab Raja Daud juga dilahirkan di sana, saudara. Ya. Ini yang membuat kita semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Rumah daging atau lehem itu berarti daging. Ya, maka jika disatukan menjadi Beit Lehem secara harafiah memiliki arti tempat daging. Atau menyatunya daging atau terbungkus tulang belulang dengan daging. Ya, ini harus kita banyak belajar bahwa Raja Daud itu dilahirkan di sana pada tahun 1004 sebelum Masehi. Jadi, saudaraku yang terkasih, bahwa nama Bethlehem tempat itu berbicara rumah roti atau rumah daging yang berbicara di firman itu menjadi daging, itu sudah terjadi di Bethlehem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa
kita mengenal bagaimana Tuhan menjadi pribadi yang memiliki sejarah yang spesial bersama-sama dengan Allah. Coba dibacakan Kejadian 35 ayat yang ke-19. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-19. Ya. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Betlehem, Rahel juga mati di Betlehem. Jadi sejarah itu tidak akan pernah hilang, saudara. Bahwa Betlehem itu merupakan tempat yang sudah dipastikan oleh Allah akan dilahirkan seorang anak, yaitu Mesias yang disebut Allah yang Maha Tinggi itu tadi, yang diurapi itu, dan kepadanya lah Allah berkenan. Jadi perkenanan itu sudah dimulai sejak dahulu kala, saudara. Ya. Bahkan disebutkan Betlehem Efrata itu, di mana Betlehem atau kota Daud merupakan kota yang cukup terkenal. Ya. Di dalam Alkitab terletak sekitar 9 km sebelah selatan kota Yerusalem. Betlehem itu kan dulunya bernama Efrata. Ya. Maka disebutkan dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-19 bahwa Rahel juga mati di Betlehem dan dikenal sebagai Betlehem Yehuda atau Betlehem Efrata, yang membedakannya dari kota lain yang mempunyai nama yang sama. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berbicara bahwa inilah tubuhku, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi seketika itu juga tubuh itu menjadi tubuh Kristus yang nyata, yang dimakan mereka bersama-sama, sehingga mereka adalah pribadi yang harus memberitakan Injil kebenaran sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Inilah menjadi sebuah ketetapan bagi murid-murid. Ya, sekalipun banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak kita tahu menjadi korban, ya, mati syahid atau martir dalam memberitakan firman Tuhan, ada banyak. Ya, di setiap kota-kota, ada di India, ya, ada di Cina, di Korea. Begitu mereka menjadi ketetapan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka mereka adalah bagian, ya, menjadi orang-orang yang memberikan nyawanya untuk kebenaran firman Tuhan. Perlu kita ketahui, saudaraku yang terkasih, tidak hanya kita merupakan menjadi jemaat yang ikut-ikutan saja, ya, kita beribadah ketika orang lain beribadah, atau sekedar untuk mengisi kekosongan, ya, karena hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang percaya hanya mengisi kekosongan-kekosongan, sehingga mereka datang dan pulang itu tidak membawa sesuatu apapun, saudara. Ya, maka kita harus mengubah cara ibadah kita yang benar kepada Tuhan. Harus kita ubah, kalau tidak, maka lambat laun berita sukacita, berita keselamatan ini akan menjadi pudar dalam hidup generasi-generasi ke depan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Paulus menjelaskan lebih rinci lagi yang diikuti oleh beberapa gereja sampai hari ini, ya, dan selalu dikerjakan oleh gereja tentang perjamuan kudus itu. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam setiap perjamuan kudus yang diikuti oleh gereja-gereja. Mari kita lihat sebentar ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-11, saudara. Kita melihat dan kita harus memahami dan mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang perjamuan kudus pada malam perpisahan itu semakin dikembangkan atau dibuat lebih, ya, sempurna lagi bagaimana dia menyampaikan dan menuliskan tentang perjamuan malam tersebut, ya. 1 Korintus, silakan mulai dibaca. 1 Korintus 11 ya, ayat 23 dimulai. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ya, telah aku terima dari Tuhan, ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ya, yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Iya, sampai di situ. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, ketika kita baca tadi dalam kitab Keluaran pasal 24 itu bagaimana Musa menyiramkan darah itu menjadi darah perjanjian. Ya. Dan Paulus menyampaikan ini benar-benar bahwa apa yang dituliskan oleh dirinya dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita baca lebih mendetail, ya, dan ini diadopsi oleh gereja-gereja. Tetapi kita mau katakan hari ini bahwa ini tidak hanya sekedar rutinitas acara-acara yang sakral, saudara. Tetapi ajaran ini adalah ajaran yang benar-benar terjadi. Sehingga dia pun menyampaikan dengan perkataan yang tidak ragu-ragu, saudara. Lalu kenapa orang percaya ragu? Dan seolah ini hanya perbuatan sekedar untuk yang mengingatkan saja. Walau disampaikan sebagai peringatan akan aku itu. Bahwa ini bukan hanya sekedar peringatan. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, tadi kita sampaikan bahwa itu benar-benar tubuh Yesus dan juga darahnya. Harus percaya, saudara. Ya. Karena kalau tidak, apa yang disampaikan oleh Yesus pada Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28 itu, maka akan banyak orang akan mendiskreditkan atau menuduh bahwa itu hanya perkataan yang biasa saja. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah perkataan yang nyata. Ya. Nyata ya, saudaraku. Jadi kita tidak membicarakan perkataan yang palsu, ya, atau imitasi.
Tetapi kita bicara adalah murni, benar-benar tubuhnya dan benar-benar darahnya. Saya berpikir tidak ada keraguan di antara kita. Sekalipun ini, karena ketika kita melihat, ya saudara, bahwa Nabi Yeremia juga mencatatkan, menguatkan bahwa peristiwa itu memang benar-benar sudah harus terjadi. Tadi kita melihat bagaimana Musa mempraktekkan ya pengikatan perjanjian yang baru bagi Israel, sekalipun bangsa ini bangsa yang keras kepala, ya tidak mau taat kepada Tuhan, selalu memberontak kepada Tuhan. Tetapi pemberontakan mereka Tuhan selalu berbalik hati. Ya. Tidak memutuskan hubungan terhadap bangsa ini, tetapi dia selalu berbalik hati, terlanjur. Artinya terlanjur saya sampaikan bahwa ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka adalah bangsa yang kukasihi. Artinya itu Israel itu berjalan El itu Allah. Jadi Isra itu berjalan bersama dengan Allah. Jadi orang Israel itu benar-benar berjalan yang dituntun oleh Allah. Ya. Jadi tidak main-main. Setelah dia ditukar namanya dari Yakub menjadi Israel, maka dari dua suku kata Isra itu berjalan, ya. El itu Allah. Jadi mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Tidak bisa dicabut lagi betapa Allah mengasihi mereka, ya. Yeremia mencatatkan itu jauh-jauh hari sudah dicatatkan oleh beliau bahwa, coba dibacakan Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai 34 supaya kita melihat. Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 31. Ya. Demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Iya, terus. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sebentar. Di ayat ini disampaikan, perjanjianku itu telah mereka ingkari saat mereka keluar dari Mesir. Ya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, terus ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Terus. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Dan mereka akan menjadi umatku. Ya, 34. Terus. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Iya, terus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tidak lagi mengingat dosa mereka. Bayangkan, saudara. Ya. Sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang taat setia di hadapan Tuhan, maka perkataan ini adalah perkataan bagi saudara dan saya. Amin ya. Amin. Walau disampaikan di atas tadi untuk orang Israel dan juga kaum Yehuda,
Tetapi perkataan itu kemudian menjadi milik kepunyaan kita. Kita adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa yang terus berulang-ulang dan berulang-ulang setiap waktu. Bahkan kita lupa untuk mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kiranya Tuhan dapat mengampuni atas apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mengasihi kita, saudara. Jadi perkataan ini yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia sudah sebuah nubuatan yang pasti. Sebab Yeremia mengungkapkan bahwa sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian baru itu sudah disampaikan oleh Yeremia tentang pribadi Yesus Kristus. Terakhir Nabi Mika menyampaikan itu. Inilah sebuah ketetapan yang pasti bagi kita orang-orang percaya. Ya. Tidak ada satupun nama yang lain selain daripada nama Yesus Kristus yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Amin ya. Harus kita menjadi peringatan itu bagi kita, saudara. Ya. Ini bukan slogan, tetapi apa yang disampaikan oleh Allah bagi kita tentang janji itu, maka janji itu akan terjadi bagi hidup kita. Semoga kita dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, saya melihat bahwa kita sangat mudah terjebak dalam keadaan ketika orang lain mengecewakan kita. Tentu kita akan berpikir bahwa apa yang kita alami itu adalah sebuah pengalaman yang sulit kita lupakan. Dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari hidup kita. Tetapi ketika mereka mendapatkan berita tentang kita, tentang pribadi kita, mereka pergi kepada orang yang salah. Sehingga ketika ada saudara kita yang tidak suka dengan kita, untuk memastikan ketidaksukaan mereka, maka mereka pergi kepada orang yang salah. Artinya kepada orang yang salah itu adalah mereka yang menjadi orang yang membenci kita. Maka satu ungkapan saya boleh sampaikan pada saat kesempatan ini adalah, ketika siapapun untuk ingin mengetahui pribadi saya misalnya, maka pergilah kepada orang yang baik. Orang yang baik terhadap saya. Tetapi ketika
saudara ingin mencari keburukan saya, keburukan saudara, maka saudara jangan pergi kepada orang yang membenci pribadi saya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh orang itu adalah perkataan yang buruk tentang saya. Nah, inilah menjadi yang selalu dilakukan oleh orang-orang percaya. Tidak menyadari bahwa dirinya adalah milik kepunyaan Tuhan, tetapi mereka masih ingin memastikan bagaimanakah pribadi orang lain. Ya, diubah itu. Ya. Masih ada yang belum paham apa yang saya sampaikan? Atau memang sudah sangat mengerti sekali? Saudara, ini akhir dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan, ini harus saya sampaikan. Ketika engkau ingin mengetahui pribadi orang lain, bertanyalah kepada orang yang baik terhadap dia. Jangan engkau bertanya kepada orang yang membenci dia. Maka ketika saudara dan saya bertanya kepada orang yang membenci kita, maka berita yang disampaikan kepadamu itu adalah berita yang buruk tentang aku, tentang saudara. Agak paham ya? Atau saya sendiri yang paham, atau kita sama-sama tidak paham ini? Haleluya. Ya, perhatikan baik-baik, saya akan ulang ini. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sering dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, mau jemaat, mau hamba Tuhan, mau apa saja. Ketika kita mau mengetahui bagaimana karakter seseorang, kita pergi kepada orang yang salah. Kita bertanya kepada orang yang membenci kita, sehingga berita yang kita dapatkan dari orang itu adalah berita yang buruk tentang kita. Ya. Contoh, saya ingin mengetahui tentang pribadi Murray. Tentu ketika aku datang untuk mengetahui pribadimu siapa, maka aku akan mendatangi orang yang tahu tentang kamu. Tetapi yang kudatangi itu adalah orang yang membencimu. Sehingga ketika aku berbicara ingin mengetahui tentang kamu, maka yang disampaikan oleh dia adalah keburukan-keburukanmu. Paham ya sampai situ? Tetapi ketika aku atau kamu ingin mengetahui tentang beritamu, maka bertanyalah kepada orang yang baik terhadap dirimu, sehingga apa yang disampaikan oleh orang baik itu adalah kebaikan-kebaikan tentangmu kepadaku. Amin ya. Ini kebenaran firman Tuhan juga, saudara. Cuma nggak ada ayatnya secara spesifik. Ya, berubah. Jangan bertanya kepada orang yang salah. Itu tadi maksud saya. Tapi silahkan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mengalami sesuatu yang sulit aku lupakan. Tuhan, aku mengalami persoalan yang membuat hidup saya menjadi hidup yang menurut orang lain adalah orang yang buruk. Bahkan aku adalah orang yang jahat. Ya, ini terjadi juga bagi suami-suami atau antara suami dan istri. Ya, suami-suami ada banyak seperti itu. Ya, suami ketika suami dan istri tidak satu atap, tidak satu rumah, saudara. Ya, mungkin ada persoalan. Tetapi bukan dikatakan dalam kekristenan karena tidak ada mengenal perceraian. Artinya beda rumah lah. Bukan rumah dibedah. Tapi beda rumah itu berbicara tidak satu rumah atau satu ranjang. Ah, itu sangat tepat sekali. Sangat super sekali. Ya, apa yang disampaikan super sekali. Ya. Yang lucunya, saudara, suami itu bertanya kepada orang yang salah tentang istrinya. Ini banyak saya temukan. Saya tidak sampaikan siapa namanya, ya. Nanti kalau saya sampaikan siapa namanya kan nggak enak buat semuanya.
Suami bertanya kepada orang yang membenci istrinya. Dia tidak tahu bahwa orang yang bersama-sama dia ingin mengetahui tentang berita istrinya adalah orang yang membenci istrinya. Tentu saudara, secara tidak bisa lagi dipungkiri bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang membenci istrinya adalah berita-berita buruk kepada suaminya. Sama juga istri seperti itu, saudara. Dia bertanya kepada orang yang salah tentang suaminya yang jauh darinya. Ya. Orang yang ditanya itu, orang yang bertanya itu adalah orang yang membenci istrinya atau membenci suaminya. Sehingga berita yang didapatkan dari suaminya adalah berita yang buruk tentang istrinya. Ini kan dua sikap yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tetapi bertanyalah kepada orang yang tepat, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kepentingan apapun. Bertanyalah kepada para hamba-hamba Tuhan. Ya. Saudara akan mendapatkan solusi apa yang hendak dilakukan. Oleh karena itu saya berharap malam hari ini, karena waktu kita tidak banyak dan terbatas saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, iman percaya kita, dan menjadi kesimpulan secara pribadi saya pada saat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid masa itu adalah berita atau perkataan yang sangat benar dan terjadi. Ya, dikatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ketika Yesus berbicara itu, saya akan ulang kembali supaya jangan miss. Ketika Yesus menyampaikan perkataan itu, maka roti yang dipegang oleh murid-murid pada masa itu adalah berubah menjadi tubuh Kristus yang murni. Ya, klaim perkataan Yesus. Ketika itu tidak terjadi, maka perkataan itu akan digugat oleh banyak orang. Termasuk teman-teman kita Muslim menggugat itu. Ya. Ini pasti akan banyak pertanyaan tentang hal itu. Tetapi kita mau yakinkan hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah benar-benar tubuhnya dan benar-benar darahnya. Saya bacakan ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Maka terjadilah bahwa apa yang mereka minum adalah benar-benar darah Kristus. Sehingga ketika mereka makan daging dan juga minum darahnya, maka mereka semuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Tuhan. Mereka akan mendapatkan siksaan dan juga tawanan dan pemenggalan kepala mereka, dan murid-muridnya ada yang diseret dengan kuda sampai mati, ada yang dipenggal, ada yang digantung, ada yang disalib terbalik, ada yang ditombak dan lain sebagainya, saudara. Oleh sebab itu perkataan ini adalah benar-benar terjadi. Amin ya. Puji nama Tuhan. Saya mau meyakinkan kita apa yang saya sampaikan terakhir ini, bahwa percayalah kepadanya. Saudara jangan percaya kepadaku.
tapi percaya kepada kebenaran firman. Ketika saudara, Bapak, Ibu percaya kebenaran, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sekian kebenaran firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita dan kita datang kepada Tuhan menyembah Dia. Satu pujian kepada Tuhan boleh kita sampaikan. Haleluya. Engkau ada. Katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar bagiku Tuhan. Kami bersyukur, Yesus, tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau setia, biarlah hidup kami Tuhan menjadi hidup yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sebab ketika kami bersama-Mu, kami akan mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau selamanya. Terima kasih Yesus, Kau ada bagiku. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di hadapan-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang hidup. Dan biarlah firman itu
menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah hidup kami hidup yang terus terikat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, doa pembukaan, pemimpin pujian, yang main musik, dan juga pemberitaan firman-Mu Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh kami terima, berkat yang khusus daripada Engkau. Tinggallah Engkau Tuhan di tempat ini. Amin Tuhan. Supaya segala apa yang Kau bekerjakan menjadi bagian rencana Tuhan bagi hidup kami. Sebab kami mengerjakan segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami tidak mengerjakan pekerjaan kami sendiri ya Bapa. Tetapi malam hari ini Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami mohon berkat Allah tercurah di tempat ini, tercurah bagi kami, terjadi bagi kami. Segala persoalan masalah yang boleh kami hadapi Tuhan, membuat hidup kami menjadi hidup yang memiliki proses yang terus berkelanjutan bersama-sama dengan Engkau. Dan semuanya Tuhan boleh terjadi atas seizin Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kecewa kepada Engkau ya Tuhan, tetapi kami tetap kuat bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki hidup kami pribadi sendiri lagi, tetapi kami memiliki pribadi yang terikat dengan Tuhan. Oleh sebab itu segala penderitaan, masalah apapun, bahkan sakit penyakit pun Tuhan, kami tidak peduli dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami itu semuanya adalah proses yang indah yang boleh kami selesaikan tanpa kami bersungut-sungut kepada Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu boleh terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami serahus boleh mendoakan kepada seorang ibu Toga Torop yang ada di Batam Center. Mereka sudah menikah selama kurang lebih 8 tahun. Kalau hamba-Mu ini suami dan istri, boleh bertekun dalam doa supaya mereka mendapatkan buah hati mereka yang indah dan cantik. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus terjadilah, oh haleluya, tahun ini menjadi tahun primadona buat mereka. Tahun yang Tuhan boleh izinkan buat keluarga ini mendapatkan keturunan yang sudah lama mereka nantikan. Seorang anak yang indah, yang khusus dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, anak ini kelak menjadi anak yang benar-benar mereka serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Supaya nyata ya Tuhan, bahwa apa yang Engkau berikan bagi keluarga ini, keluarga yang menjadi yang cinta dan rindu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, suami dan istri, biarlah Tuhan Engkau jagai. Biarlah hidup mereka kudus, tidak melakukan segala kejahatan kepada orang lain, menjauhkan segala minuman-minuman keras dari hidup mereka, minuman-minuman yang memabukkan dari keluarga ini Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh dijauhkan segala
niat hati mereka yang iri dengki kepada orang lain, supaya terjadilah bagi keluarga ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tahun ini kami akan mendengar betapa Engkau mengasihi istri atau seorang wanita yang merindukan anak ya Tuhan. Tahun ini kami akan mendengar mereka akan mendapatkan buah hati yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau malam hari ini kami mau akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, pandanglah Kristus, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Perhatikanlah, ketika engkau mengangkat tangan tinggi-tinggi kepadanya, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong engkau dan saya, memberikan segala apa yang engkau inginkan dan rindukan, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan menyediakan segala apa yang engkau dan saya perlukan, dan juga memulihkan sakit, memulihkan segala apa yang kita alami, memberkati kita siang dan malam, menyediakan makanan dan minuman bagi engkau dan saya. Tuhan terus memelihara engkau dan saya sambil menantikan Yesus datang yang kedua kali, membawa engkau dan saya masuk dalam Yerusalem yang baru. Sebab di sana tidak ada duka cita dan penderitaan dan air mata, tetapi di sana sukacita kekal abadi sampai selama-lamanya. Demi di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Inilah ibadah kita malam hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat malam, shalom, haleluya.